sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisab yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihil dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa'lam annal marrina bis-sirati mukhtalifuna faminhum salimun bi'amalih najin min nari jahannam. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang yang lewat di Siratul Mustaqim itu berbeda-beda. Sebagian ada yang selamat sebab amalnya dan juga dia selamat dari neraka jahanam. Hadirin jamaah rahimakumullah, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh jamaah Majlis Taklim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Nurud Dholam yang pertama. Sudah dibacakan tadi awal dari pembahasan kita, sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Iman kepada hari akhir atau hari kebangkitan ini termasuk pokok, termasuk yang prinsip dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang ingkar kepada hari kebangkitan ini kufur, ini murtad seketika itu juga. Ada perkara-perkara dalam agama yang sifatnya itu tidak pokok atau tidak prinsip. Misalnya orang yang mengakui bahwa tarawih itu sebenarnya 8 misalnya. Itu kalau orang itu tidak mengaku yang 20 nggak kufur, nggak. Nah, itu namanya perkara-perkara yang bukan prinsip. Tapi kalau yang prinsip, yang 6 ini rukun iman, ini kemudian dia ingkari salah satunya, maka termasuk orang yang murtad seketika itu juga atau kafir seketika itu juga. 6 rukun iman diantaranya yang sudah kita bahas, yaitu iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan. Ada banyak riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan-keadaan di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah menceritakan perkara-perkara yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Ini berarti beliau melihat betul. Maka beruntung kita yang belum bisa mengetahui atau belum bisa melihat langsung, tapi sudah dikabarkan oleh Rasulullah.
Yang ngabarin ini orang yang nggak pernah bohong, saudara. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah bohong. Seumur hidupnya nggak pernah bohong. Waktu awal menerima wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada keluarga-keluarganya, terutama Bani Hashim, yaitu keturunan buyutnya Nabi Muhammad, Hashim, di bukit namanya Bukit Sofa. Ini Rasulullah tanya, wahai orang-orang Mekah, keluargaku, kalau aku bilang di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Percaya semuanya. Ya, percaya. Beberapa pertanyaan Rasulullah sampaikan itu percaya, karena memang track record, tahu track record, rekam jejaknya emang nggak pernah bohong Nabi Muhammad. Nah, begitu Rasulullah mengajak bahwasannya aku mendapat wahyu dan kalian harus menyembah satu Tuhan saja, maka mulai ada yang balik kanan, artinya mulai ada yang ingkar kepada Rasulullah. Termasuk diantaranya pamannya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab yang saat itu masih percaya, tapi ketika Rasulullah menyampaikan tentang tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, marah-marah dia. Orang Tuhan udah bagus-bagus banyak, bikin jadi satu gimana Muhammad, katanya, kata Abu Lahab. Udah bagus-bagus Tuhan banyak, ada Tuhan STNK, ada Tuhan BPKB, kan urusan banyak ya, ada sertifikat tanah. Ya berarti kalau urusan banyak, Tuhannya banyak. Itu orang Mekah, orang kafir itu begitu pikirannya. Nah, Nabi Muhammad ingin membetulkan atau ingin memperbaiki akidah ini. Abu Lahab marah-marah, termasuk beberapa orang juga ingkar, padahal Nabi Muhammad tidak pernah bohong sebelumnya. Kabar atau informasi kenabian yang kita dapat melalui hadis ini dan juga melalui wahyu atau Al-Quran ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, dan Rasulullah melihat langsung. Di antaranya kemarin itu orang dibangkitkan dari kubur, kita semua nanti dibangkitkan dari kubur. Satu riwayat menggabungkan beberapa riwayat, ini dikumpulkan sesuai dengan pakaian di mana dia mati saat itu, pakaian saat dia meninggal waktu itu. Yang meninggalnya normal, orang Islam, nah kemudian pakai kain kafan, ya bangkit dengan kain kafan. Yang pakai dasi bukan orang Islam, bukan, ya nanti bangkitnya pakai dasi juga, kayak jas gitu. Yang meninggalnya di proyek, namanya di proyek ada helmnya ya, belum sempat apa-apa, nggak ditemukan, ya begitu. Pertama dibangkitkan, sangkakala kedua bangkit sesuai dengan pakaian di mana atau saat dia meninggal dulu. Nanti setelah itu baru masing-masing berkumpul, berbaur, dan di situ mulai tercerai atau mulai terbuka semua pakaiannya, telanjang semuanya, baru telanjang semuanya. Dan pertama kali yang diberikan pakaian itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu baru Nabi Muhammad, setelah itu baru orang-orang mukmin dengan pakaian masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa amalnya ini menentukan orang yang kumpul nanti di mahsyar. Ini belum pengadilan nih Pak, ini belum mizan atau timbangan, belum, masih nunggu di padang mahsyar yang mataharinya itu lebih dekat dibanding matahari dunia sekarang ini, dan lebih penuh sesak karena dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan semuanya. Ini dalam keadaan panas, masih nunggu, dan bentuknya masih macam-macam. Ada yang jalan kaki, ada juga yang naik kendaraan. Kendaraannya ya amal ibadah, sholatnya atau amal ibadah yang lainnya bisa jadi kendaraan. Ada yang jalan kaki, ada yang nyungsep jalan, ya buru-buru, bukan salto, bukan. Kalau Bang Rais kan bisa salto jago ya, bukan salto, jalannya pakai muka, ada yang begitu. Ada yang bentuknya itu seperti monyet. Ada yang bentuknya seperti monyet. Ini orang yang sering makan riba atau sering makan harta rampasan. Ya, tagihan-tagihan, hasilnya ya hasil minta atau hasil dari maksa orang, malak orang, itu nanti dikumpulkan dalam bentuk monyet. Ada juga yang dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini adalah orang yang dia sebenarnya punya wewenang hukum, tapi dia mengabaikan hukum itu.
dia main mata dengan hukum itu, main mata dengan orang yang terlibat kasus, dan dikumpulkan dalam keadaan buta, nggak bisa jalan, namanya buta, mana penuh sesak. Kemudian ada yang dikumpulkan juga dalam keadaan tuli. Ini orang yang bangga dengan amalnya, bangga dengan ibadahnya. Dipanggil-panggil, Pak, sini nggak dengar. Pak, awas Pak, ada lubang, awas jeblos beneran. Orang nggak dengar. Ini adalah orang tuli, orang yang di dunianya dia itu bangga dengan amalnya, artinya cuma ujub atau kepedean dengan amalnya, nggak memperhatikan koreksi orang lain. Ada yang dikumpulkan dengan lidah menjulur, digigit lidahnya. Ini tukang nasehatin, tapi dia nggak pernah melaksanakan nasihatnya. Tukang ngajarin, tapi dia tidak pernah mengamalkan ajaran-ajarannya. Lidahnya menjulur, digigit, dan banyak gambaran-gambaran seperti ini. Ini disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah melihat langsung. Itu yang disebut dengan ainal yaqin. Nah, kita di sini dikabarkan oleh Rasulullah yang memang tidak pernah bohong, Rasulullah yang memang siddiq, Rasulullah yang memang tabligh amanah. Ini kita disampaikan informasi ini, alhamdulillah beruntung disampaikan keadaan-keadaan, informasi tentang hari kiamat yang Rasulullah melihat langsung. Jadi kita nggak melihat langsung, tapi kita bisa ilmal yakin. Kita bisa mengetahui, dan pengetahuan kita dengan keyakinan. Kenapa? Karena yang mengabarkan adalah Rasulullah yang tidak pernah bohong, Rasulullah yang terpercaya. Kalau sekarang kita sudah bisa ilmal yakin, jadi nanti begitu sampai di sana, maka insya Allah kita nggak kaget, benar apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, dan kami sudah mempersiapkannya. Saya sudah mempersiapkannya karena saya memang tunduk dan taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Ini berita-berita ini memang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah melihat langsung. Kita dituntun untuk mengetahui dengan keyakinan atau ilmal yakin. Rasulullah sudah ainul yakin. Jangan kayak orang yang nanti baru sadar, dinasihatin tapi ingkar, seperti orang-orang kafir diberikan nasihat-nasihat dia ingkar, nanti baru sadar ketika melihat, benar ternyata. Jangan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunha ainal yaqin. Udah ngelihat neraka, udah ngelihat gambaran-gambaran padang mahsyar yang seperti itu, baru mau iman, terlambat udah. Nah, kalau kita sekarang ini udah dikasih tahu iman dari sekarang. Iman kepada hari akhir dan segala keadaan-keadaan, segala kondisi yang memang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya. Nah, berikut ini yang barusan kita baca, ini adalah gambaran orang-orang yang berjalan di jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Penantian atau masa menunggu dari padang mahsyar, mulai dari dibangkitkan terus menunggu di padang mahsyar, ini masanya kira-kira 50.000 tahun. 50.000 tahun, sekarang aja baru 2.000 ya. Ini 50.000 tahun untuk orang-orang kafir. Tapi untuk orang-orang mukmin ini seperti sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaatnya al-huda lagi. Inna a'tayna maqulhu, cepet, tahu-tahu udah dipanggil, tahu-tahu udah masuk hisab atau perhitungan amal. Lewat dah, setelah itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ini gambarannya. Ya, ada di antara manusia itu yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan selamat dari api neraka karena memang amal perbuatannya baik. Dan mereka itu dibagi, wahum ala aksamin, faminhum man yajuzu kalamhil basar, wa minhum man yajuzu kalbarkil khatif, wa minhum karrihil asif, wa minhum kattairi, wa minhum kal jawadis sabiq ayil farsil musri, wa minhum man yas'a sa'yan, wa minhum man yanshi, wa minhum man yamshi habwan ay ala yadayhi wa rukbatayhi. Sebagian dari orang-orang yang selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim akhirnya sampai juga ke surga. Ini ada yang melewati pertama, ini ada yang melewati Shiratal Mustaqim dengan sekedipan mata, kalam hil basar. Jadi tahu-tahu udah sampai aja surga.
udah sampai di sorga, udah ketemu malaikat ridwan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti kalbarkil khotib, seperti kilat, cepat. Kilat itu kan cepat cahaya, langsung sampai. Ada juga yang karihal asif, seperti angin yang bertiup kencang, ya lumayan cepat juga. Ada juga yang seperti burung. Yang seperti burung ada masa atau ada waktunya juga, lewat di mata Siratal Mustaqim cepat juga lumayan. Ada juga yang seperti kuda cepat atau kuda balap, enak juga, ini lebih cepat juga. Ada juga yang hanya berjalan saja, jalan atau berlari-lari kecil loh, sa'i. Ada yang berlari-lari kecil, di bawahnya api neraka. Hadirin, di bawahnya neraka, dia lari-lari kecil di jembatan Siratal Mustaqim, tapi sampai juga. Ada juga yang jalan normal sambil takut ya jatuhnya mending kalau jatuhnya ke lapangan Ahmad Yani, jatuhnya ke jahanam. Nah, kemudian ada juga yang jalan tapi jalannya merangkak, ala rayadaihi wa rukbataihi, dia merangkak dengan lutut dan dengan kedua tangannya, merangkak sampai akhirnya sampai juga dia ke surga. Ini ala qadri tafawudihim fil amali sholihah wal i'rad 'anil ma'asi. Ini sesuai dengan derajat mereka dalam amal soleh dan juga dalam berpaling dari maksiat. Fakullu man kana asra'a iradan 'anil ma'asi idza marrat 'ala khatrihi kana asra'a mururan. Orang yang cepat berpaling dari maksiat, ketika maksiat itu datang maka dia lebih cepat juga jalannya. Lebih cepat juga jalannya, tergantung amal, tergantung perbuatan. Kalau orang yang buru-buru, cepat-cepat, kalau ada maksiat buru-buru dia pergi. Kalau ada yang ngajak untuk melawan perintah-perintah Allah, buru-buru dia itu jauh. Nah, secepat dia menjauhi maksiat, maka semakin cepat dia menjauhi maksiat, maka semakin cepat juga perjalanan dia lewat Siratal Mustaqim. Jadi ucapan tergantung amal ibadah, tergantung amal, ya benar emang kayak begitu, tergantung amalnya. Kalau amalnya itu baik, maka jalan di sana cepat di Siratal Mustaqim. Wa minhum man tahdashuhul kalalibu fayasqutu. Sebagian mereka, bagian dari manusia itu ada yang digigit atau dikoyak oleh anjing, lagi jalan dikoyak anjing, fayasqutu, maka gugur ke neraka, nggak sampai. Tapi fayasqutu jatuh, maksudnya jatuh, belum ke neraka tapi jatuh. Walakin yata'allaku biha fayatadilu, tetapi dia bisa gantungan, dia bisa gelantungan pakai tangannya, kemudian jalan lagi. Wa yamurru wa yujawizuhu ba'da a'wamin, dan kemudian bisa juga jalan sampai tapi setelah beberapa tahun. Macam-macam, ada yang diserang anjing neraka akhirnya kepleset juga, tapi dia masih bisa pegangan, jalan terus, jalan bertahun-tahun tapi akhirnya sampai juga. Ada yang kayak begitu. Faminhum man yajuzu ala mi'ati amin. Sebagian dari mereka itu ada yang melewati 100 tahun, lewat Siratal Mustaqim 100 tahun. Wa minhum man yajuzu ala alfi amin, 1000 tahun. Wa biqadriha yuqtaunal anwar, dan dengan ukuran ibadah, ukuran amal, maka diberikan cahaya. Diberikan cahaya artinya terang jalannya, mudah capaiannya, dan mudah dia untuk melewati Siratal Mustaqim. Wa minhum ghairus salim, itu yang tadi disebutkan selamat semua, meskipun ada yang sempat kepleset tapi dengan tangannya berupaya sampai ke surga, akhirnya sampai juga. Ini yang orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang mungkin ada maksiatnya, yang mungkin di dunia masih ya antara maksiat dengan ibadah masih jalan terus, selamat juga. Nah, berikut ini yang enggak selamat. Wa minhum ghairus salim, dan ada juga yang tidak selamat. Wa hum mutawafawiduna aidan biqadril jaraim. Ini juga sesuai, berbeda-beda derajatnya, biqadril jaraim, sesuai dengan ukuran kejahatan atau ukuran maksiatnya. Tsumma minhum man yakhludu finnar kal kuffar. Sebagian dari mereka itu ada yang kekal di neraka seperti orang kafir. Wa minhum man yakhruju minha ba'da muddatin.
Sebagian dari mereka itu ada yang keluar setelah beberapa masa ala hasabi masya Allah, seukuran waktu yang Allah kehendaki. Wahum usatul mu'minin, mereka ini adalah ahli maksiat, orang mukmin, ahli maksiat tapi ada keimanannya. Dia selamat keluar dari neraka bi syafaatin Nabi, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awirihi, atau selain Nabi Muhammad, minal akhyari, dari orang-orang pilihan. Nas'alullah ta'ala syafa'ata wa takhfifa alaina. Kita mohon kepada Allah syafaat dan juga keringanan untuk kita, bimannihi wa karamihi, dengan pemberian Allah dan kemuliaan Allah. Amin. Ada yang masuk yang tidak selamat, maksudnya jatuh lewat siratal mustaqim yang tipisnya itu seperti rambut dibelah 7. Tipis banget, rambut aja udah tipis kan, rambut dibelah 7, segitu tipisnya. Ini ada yang tadi yang terakhir itu yang selamat, tapi derajatnya itu paling bawah, dia selamat, nggak jatuh, tapi jalan setelah ribuan tahun. Setelah ribuan tahun melewati siratal mustaqim baru sampai surga. Selamat juga, tapi ini yang derajat paling bawah. Nah, ada juga yang nggak selamat. Jadi gimana? Jatuh, akhirnya jatuh ke neraka. Yang jatuh ke neraka dari siratal mustaqim ini juga berbeda-beda. Ada yang jatuh ke neraka ya udah nggak keluar, kekal di dalamnya, khalidina fiha. Ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad. Orang kafir itu ada kafir musyrik, menyekutukan Allah. Ada kafir min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, yang memang sudah menyimpang, yang memang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini juga termasuk kafir juga. Nah, ini kekal di neraka, khalidina fiha. Yang masuk neraka saat lewat siratal mustaqim akhirnya jatuh juga, masuk neraka. Ini ada yang kekal, tapi ada juga yang kemudian keluar beberapa masa sesuai dengan yang Allah kehendaki, akhirnya keluar juga dari neraka. Ini barokah dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengeluarkan orang dari neraka ini bukan syafaat khusus Nabi Muhammad. Ada syafaat khusus Nabi Muhammad. Syafaat khusus Nabi Muhammad itu syafaat untuk meringankan siksa orang kafir. Abu Lahab, saudara, Abu Lahab itu setiap hari Senin itu siksanya diringankan. Jadi nggak berat-berat amat, nggak kayak hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin diringankan siksanya. Jadi bisa ada istirahat dah, ada istirahat dikit. Tapi di hari-hari lain benar-benar disiksa. Kenapa? Ini karena syafaatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Syafaat meringankan siksanya orang kafir ini khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, adapun syafaat mengeluarkan orang mukmin dari neraka ini tidak khusus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan, tetapi selain Nabi Muhammad bisa juga punya syafaat mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka. Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan al-akhyar, yang menyelamatkan orang mukmin dari neraka. Usatul mukminin, orang mukmin tapi maksiat. Dia iman kepada Allah, iman gak bang kepada Allah, iman gak kepada Nabi Muhammad, saya bela-belain Nabi Muhammad, tapi ngapa kok maksiat aja? Ya beginilah saya ya malaikat begini. Ada keimanan, masuk neraka juga dia. Kenapa? Karena memang ahli maksiat. Ini bisa dibantu dengan syafaat Rasulullah dan bisa dibantu dengan syafaat orang-orang pilihan. Satu riwayat Rasulullah menyebutkan, inna lil anbiya'i wal ulama'i wasyuhada'i syafa'atin. Sesungguhnya bagi para nabi, bagi para alim, dan juga bagi para syahid, orang-orang yang meninggal syahid, syafa'atin, itu ada hak untuk memberikan syafaat. Rasulullah sebut 3. Para nabi jelas Nabi Muhammad bisa mengeluarkan orang-orang mukmin yang maksiat di neraka setelah batas waktu yang Allah kehendaki, bisa ditolak oleh Rasulullah. Ya kalau enggak Rasulullah terus siapa Ustaz? Yang kedua yaitu al-ulama. Ulama juga bisa mengeluarkan orang-orang mukmin yang maksiat.
Ulama di sini para kiai, para guru yang alim. Ulama kan zamannya alim, yang memang mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah. Dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah. Dia punya murid-muridnya ada yang nyublek neraka, itu bisa selamat di sama guru-guru ulama. Pernah saya sampaikan mungkin di kitab Ihya itu Imam Ghazali menyampaikan satu hadis, satu riwayat. Kata Rasulullah SAW, dikumpulkanlah orang-orang mukmin di mahsyar, nah kemudian masing-masing dipanggil untuk masuk ke surga. Ahli sholat semuanya, yang ahli sholat di dunia masuk surga. Kemudian yang ahli puasa masuk surga juga lewat pintu namanya pintu Rayyan. Kemudian yang syahid, yang mati syahid juga masuk surga juga semuanya. Ahli sedekah masuk surga semuanya. Orang alim, ulama nggak dipanggil-panggil. Barisan ulama nggak dipanggil, belum masuk surga juga masih nunggu aja. Akhirnya ada yang komplain, ulama namanya ulama ya. Ulama kan udah kenal sama Allah. Ya Allah, itu orang yang rajin sholat yang barusan dipanggil itu rombongan, itu kan kenal sholat dari saya yang ngajarin dia sholat itu. Yang lainnya juga ngomong, ulama yang lain ngomong, ya Allah, itu orang-orang yang rajin sedekah, tahu keutamaan sedekah, fadilah sedekah, itu yang ngajarin kan saya, yang ngajarin kami. Kemudian ada juga yang lain, ya Allah, itu orang yang berani medan perang kemudian meninggal syahid, itu yang membangkitkan semangatnya, tahu keutamaan mati syahid, itu kan kami yang ngajarin. Terus Allah jawab apa? Kata Allah, diam-diam. Kata Allah, diam-diam. Antum indi kamalaikati, kalian di sisiku, kata Allah. Wahai orang-orang alim, wahai ulama, kalian di sisiku seperti malaikat-malaikat. Maka berikanlah syafaat kepada orang yang kalian kehendaki. Jadi ulama belakangan masuknya, ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ini belakangan masuk surganya karena diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang maksiat, ya terutama yang kenal. Makanya Bang Mahmudi, Ustaz Mahmudi dan Bang Rais kan kirim-kirim terus Hadratul Ulama Amilin wasyuhada'i wassolihin, itu semua dikirimin Fatihah, ntar kasih syafaat itu. Amin. Orang-orang soleh, para wali songo, ulama-ulama kita yang sering kita hadiahkan Fatihah, itu insya Allah nanti kenal sama kita, ada bekasnya, dan itulah yang nanti menolong kita. Ini yang tawasul, apalagi kenal. Saya mah nggak kenal sama ulama, Ustaz, kenalnya sama Ustadz Wajdi doang. Tapi Ustadz Wajdi kenal sama ulama, Ustadz Wajdi kenal sama gurunya, sama Kiai Khalil Bishri. Kiai Khalil Bishri kenal sama Kiai Ali Masum, sama Kiai Mahrus Lirwoyo. Kemudian kenal juga sama Kiai Bishri abahnya. Kiai Bishri kenal lagi sama Kiai Khalil Harun. Terus kenal, itu ulama semua. Udah tenang aja, ntar kita dikenal sama ulama. Amin. Kalau udah dikenal sama ulama, ulama ini yang nanti akan memberikan syafaat kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang meninggal syahid juga diberikan hak untuk memberikan syafaat. Masuk ke dalam neraka dong Ustaz? Masuk, nggak panas. Ya orang udah megang ID card, udah apa namanya Bang Upi, bypass apa, kartu apa itu namanya? Kartu yang buat ini, kartu yang buat akses, kartu akses, udah nggak panas. Kenapa bisa nggak panas? Karena sudah Allah izinkan. Tadi kan ada anjing neraka, ada juga kalajengking neraka, ada juga ular. Lah kalajengking sama ular kok kagak pada mati itu di neraka? Anjing juga nggak mati di neraka karena udah dapat izin Allah. Begitu juga syuhada, begitu juga ulama, begitu juga anbiya, para nabi bisa turun ke neraka nggak kepanasan karena memang udah dapat izin dari Allah. Ngambil aja. Ini ada jamaah
Nyum ini ada di pojokan ini udah berapa tahun ini akhirnya diselamatin sama Nabi. Ini ada anak ini udah berapa tahun di sini diselamatin sama Nabi. Ini untuk usatil mukminin, orang-orang mukmin yang memang masih bergelimang dengan maksiat, asal dia mukmin ada keimanan, insya Allah mendapat syafaat Rasulullah, syafaat ulama, dan juga syafaat para syuhada dan orang-orang pilihan lain. Termasuk juga yang bisa memberikan syafaat malaikat. Hadirin, malaikat. Pokoknya yang sering tawasul itu insya Allah dapat dikenal nanti. Yang sering tawasul, karena ulama, malaikat, muqarrabin, karubin disebutin semua di situ, insya Allah nanti dapat syafaat orang-orang atau malaikat-malaikat yang mulia yang disebutkan itu. Wa'lam anna likulli rasulin hawdhan tashrabu minhu ummatuhu wallahu a'lam bishawab.